Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Ketika tahun 97-an kalau nggak salah saya diwawancarai sebagai masyarakat. Beliau waktu itu penyiar radio. Radionya apa Mas ingat Mas Impi? Antaris ya. Sekarang saya suka membaca tulisan-tulisan beliau di berbagai medsos. Kita lagi berada di museum Dr. Sutomo Peh Pelajaran Nganjuk. Kita bersama Pak Impi Yusnandar. Beliau adalah Ketua Ikatan Jurnalis Indonesia Kabupaten Nganjuk. Mas, apa yang perlu disampaikan kepada penonton konten channel Kok Danuji terkait dengan besok itu 28 Sumpah Pemuda dan sebentar lagi 10 November Hari Pahlawan. Terima kasih Bung Danuji Channel, dimanapun Anda berada penonton, jumpa dengan saya Impi Yusnandar. Dalam konteks Sumpah Pemuda, kata sumpah dan pemuda ada dua kata yang penting. Sumpah itu adalah ikatan tekad yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Indonesia berarti berkorelasi dengan sebuah negara atau tanah air. Yang kita sikapi adalah apakah tonggak daripada rasa cinta tanah air itu pasca 1928 atau sebelum 1928 sudah ada benih-benih cinta tanah air untuk mempersatukan Indonesia. Nah, kebetulan saya sama Bung Danuji hari ini berada di sebuah museum. Museum ini adalah Museum Dr. Sutomo, berada di wilayah Ngepeh, Kabupaten Nganjuk. Apa yang terkorelasi Sumpah Pemuda dengan Ngepeh? Sebagai yang kita ketahui semuanya di dalam sebuah sejarah tercatat di dalam sejarah nasional bahwa 1888, nah ini 1888. Jadi setelah pasca perang Diponegoro lahir seorang bayi bernama Sutomo. Kebetulan keluarga ini adalah keluarga yang bekerja, kalau sekarang pegawai negeri ya, kalau dulu pegawai Belanda ya. Ya, bekerja di Ampenar. Nah, lahir di sini. Kemudian karena beliau mempunyai hak sekolah lebih lanjut karena kedudukan orang tuanya, sehingga bisa sekolah di dokter muda di Jakarta, namanya Stufia. Nah, di sanalah mulai pergerakan seorang Sutomo yang lahir di daerah Nganjuk ini. Ibu langsung saja. Ibu terima kasih ya. Ya, luar biasa ini. Ada komunikasi, ada teh. Makasih Bu, makasih. Ada komunikasi, ada teh, luar biasa ya. Ya. Jadi kembali lagi saya ingin sampaikan, anak muda ini tumbuh berkembang mempunyai jiwa patriotik seperti nama Anjuk Ladang ini. Anjuk Ladang ini kan ada suatu candi namanya Jayawarta. Itu suatu kemenangan, jaya itu kemenangan, amerta itu keabadian. Jadi kemenangan yang abadi. Nah, ini disebut juga Jaya Stamba. Konsepnya
di dalam monumen itu atau candi itu dalam era Empu Sendok menunjukkan bahwa masyarakat Anjuk Ladang ini adalah masyarakat patriotik, idealis terhadap negara, sehingga ada 3 itu di seluruh dunia, ada 3, yaitu ada di Perancis monumen kemenangan Napoleon itu, kemudian ada di Kamboja, dan satu lagi ada di Nganjuk, suatu hadiah dari raja dalam bentuk monumen kemenangan. Nah, ini melahirkan jiwa seperti Sutomo ini. Nah, 1888 itu lahir di Ngepek ini. Kemudian berikut 1914 itu yang bersangkutan itu mendirikan yang namanya Indonesian Study. Kawan-kawannya diajak untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Coba bayangin, di 1914 itu kan kita masih dijajah Belanda ya, 1914. Tapi beraninya loh ngomong Indonesia. Kata Indonesia ini ternyata Sutomo ini terus membuat gemar seluruh Nusantara. Nah, kata Indonesia ini berkembang terus, sehingga muncullah satu komitmen dari anak-anak muda Nusantara untuk mempertahankan kata Indonesia ini, seperti Yong Seledes, Yong Ambon, Yong Jawa. Nah, ini anak-anak muda yang mempunyai potensi-potensi intelektual ya, karena mereka juga merupakan studi di Jakarta. Dia punya kelompok-kelompok ini, bahkan banyak yang belajar di Belanda juga ya. Nah, ini gini ceritanya. 1914 ini kan Sutomo ini kelihatannya menonjol gitu. Menonjol. Oleh Belanda difasilitasi, pengennya dibuang. Jadi karena menonjol. Biasanya kalau ada orang atau tokoh sosial yang hebat gitu kan, nah difasilitasi, misalnya dijadikan duta besar. Contohnya begitu, dari politik ya. Nah, ini si Sutomo ini difasilitasi sekolah di Jerman. Nah, ketika bahasa panggungnya itu disekolahkan, aslinya itu biar nggak merecokin Batavia. Begitu, jadi pemerintah Belanda ini seperti Muhammad Hatta, itu kan juga begitu, sama gitu. Nah, kemudian sampai di Jerman sana, diletakkan di Jerman sekolah. Tetapi juga gitu, tetap jiwanya, jiwa Anjuk Ladangnya ini, jiwa Jaya Setambanya ini, dia mendirikan namanya Indonesian Bond. Nah, ini ada kata yangnya. Berarti kalau kata yangnya itu ada, berarti orang-orang muda kan yang sekolah di sana. Begitu Sutomo ini. Nah, kemudian turun dari Jerman, ini kan Sumpah Pemuda 1928. Gemanya Sutomo itu yang bergerak untuk mengatakan Indonesia di 1914 ini, gaungnya ke 1928. Di 1928 itulah anak-anak muda Indonesia melakukan sumpah. Sumpah artinya ikatan emosional yang disampaikan di hadirat Tuhan. Sehingga inilah menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia ini, ada kesatuan. Tadinya kan terpencar-pencar, Indonesia itu kesultanan, ada Raja Jogja, ada Raja ada Raja di Sumatera sana, kemudian ada Sultan yang di Sulawesi, ada Sultan yang ada di Maluku, ada juga yang di Kalimantan. Jadi terdiri dari berbagai macam kekuasaan lokal yang dipimpin oleh raja atau sultan. Tetapi anak-anak Indonesia sudah mengabaikan itu, berbicara satu nusa, satu bangsa seperti itu. Nah, kata sumpah itulah ikatan yang kuat secara kebatinan dan emosional, dan dipersembahkan kepada bangsanya serta di hadapan Tuhannya. Dan meretas tali-tali silaturahmi menjadi persatuan Indonesia ini tidak serta-merta 1928 itu ujuk-ujuk
datang tapi dokter Sutowo mengawali dari awal. Benar. Jadi tidak ujuk-ujuk. Kan gini ya, kalau kita bicara tentang para dokter dulu ya, ada dokter Wahidin Sudarsono, ada dokter Cipto Mangunkusumo, ada juga Max Havelaar orang Belanda tapi ke Jawa. Jadi orang Belanda tapi Suwardi Suryaningrat. ya, Suryaningrat itu dokter juga. Dan itu adalah alumni Stovia. Nah, Stovia sekarang itu Universitas Indonesia itu. Nah, bagaimana dengan dokter-dokter sekarang? Ini yang jadi pertanyaan. Artinya, baik itu Universitas Indonesia atau UGM atau UNER atau Brawijaya atau dimanapun kampus yang istilahnya dalam tanda petik berbintang, termasuk para pemuda yang sekarang Indonesia itu sudah jelas-jelas bersatu. Presidennya Prabowo sudah jelas-jelas mengatakan kabinetnya merah putih, bahkan di retret di Magelang. Kenapa para pemuda masih kadang berpikir soal antar desa, antar perguruan, antar kelompok-kelompok ngejak tawuran? Ini jiwa pahlawannya perlu dipertanyakan. Di Kawan-kawan muda dimanapun Anda berada ya, Anda kan generasi muda, ada lagunya loh, sing-singkan lengan bajumu, gitu ya, gitu ya. Jadi kata Indonesia melekat dengan sing-singkan lengan bajumu, kan gitu ya. Nah, persoalannya adalah kawan-kawan muda itu tumbuh dan lahir bukan hanya dari orang tuanya, tapi dari sekolah. Maka guru-guru, kemudian dosen-dosen, jangan oportunis dong, yang mendahulukan gitu. Jadi oportunisme itu jangan gitu. Tapi kalau itu dilakukan hanya oknum ya. Kan kalau kita lihat filosofi dari Tridharma Pendidikan, kemudian dari Tepuri Handayani, kan tidak ada yang oportunis kan. Semuanya mengarah kepada idealisme, nasionalisme. di masing-masing perguruan bela diri itu filosofinya kalau kita baca di semua perguruan itu membela yang benar. Ya. Kadang-kadang bener salah, right orang pokoknya boloku panggah tak belo kan gitu ya. Karena sepakat untuk benar-benar berada di dalam posisi di mana kita berada, punya kemampuan untuk berkarya memakmurkan tanah air. Nah, konsep itu di negara-negara maju dipunyai, sehingga dia punya egosentris terhadap kenegaraannya. Kalau benderanya dicaci maki atau negaranya caci maki, mereka marah gitu. Begitu di Jepang, Korea Selatan ya. Kenapa kita mesti tidak menjadikan fundamental apa yang disampaikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berkaitan hubul waton minal iman, itu dijadikan fundamental untuk kinerja, etos kerja, untuk belajar, untuk mencapai produktivitas yang terbaik dengan kualitas untuk menjadikan kebanggaan negara. Mengapa tidak? Maka kawan-kawan guru, Anda memproduksi manusia. Begitu juga kawan-kawan dosen, bahwa Anda punya Tridharma, Anda punya Tepuri Handayani, Anda punya tujuan pendidikan nasional, maka produk Anda inilah nanti akan memenuhi di dalam kehidupan masyarakat. Dan kita sudah diberikan contoh dokter-dokter hebat yang cinta tanah air, dokter-dokter hebat yang menjadi pelopor kebangkitan nasional dan orang Nganjuk. Dan terkait dengan situasi geopolitik generasi muda menatap ke depan, ini kebetulan tanggal 28 Oktober dan sebentar lagi 10 November, apa yang harus Kita tanya di sana dulu. Oh ya, tokoh orang muda pada zamannya yang luar biasa, sekolah di Jerman, lulusan Stovia, tetapi cinta pada tanah air. Jadi berbicara geopolitik, pertama proteksinya adalah cinta tanah air. Itu satu. Kalau kita sudah cinta, maka kita menjadi proteksi negara yang luar biasa. Tidak akan korupsi, tidak akan oligarki, tidak akan menjual dokumen-dokumen negara kepada asing, tidak juga menjual politik
untuk kepentingan negara asing. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia sudah menjadi pionir kawasan di wilayah Asia. Karena itu kawasan Asia ini dari kepemimpinan yang baru, presiden yang baru, setidaknya punya visi seperti itu, membuat suatu kekuatan di kawasan agar menjadi ring-ring daripada pencegah infiltrasi asing. Baru yang ketiga, ketika sudah ada perang seperti ini, yang menjadi krisis adalah mineral. Yang menjadi krisis adalah bahan baku yang dibutuhkan masyarakat dunia. Contohnya di Ukraina sama Rusia itu punya bahan baku pupuk, sehingga di Indonesia juga kembang kempis pupuknya untuk distribusi pupuk, karena perang Ukraina itu membawa dampak distribusi pupuk itu sendiri karena bahan bakunya lebih banyak dari sana. Nah, persoalan-persoalan ini kawasan Asia itu harus diperkuat untuk saling membantu, memberikan saling kontribusi kemampuan secara bilateral. Nah, untuk di dalam pemuda, khususnya jiwa pemuda jangan terkooptasi dengan kepentingan politik sesaat, kelompok-kelompok sesaat yang mementingkan hanya sekedar kekuasaan. Tapi bagaimana memandang Indonesia yang 17.000 pulau, ada 1.310 suku bangsa dan kurang lebih 740 bahasa ini, dan pantainya terpanjang nomor 2 dunia. Ini penting untuk kita keamankan secara emosional, secara kebatinan kita punya kemampuan apa dan berbuat apa di masing-masing desa. Jangan membiarkan pilihan kepala desa itu orang-orang yang korup. Kita pilih orang yang benar. Kapan lagi kita ingin memajukan suatu pedesaan seperti di Nganjuk kalau dikorupsi terus? Kapan sudah wilayahnya miskin, dikorupsi terus? Kapan bangkit jadi makmur? Maka kita pilih tokoh-tokoh, orang-orang yang mempunyai visi nasionalisme dan punya visi kebangsaan yang kuat. Saya pikir itu jiwa kepahlawanan harus tetap kita miliki untuk kita warisi dari orang-orang terdahulu. Jiwa kepemudaan juga harus kita warisi seperti orang-orang terdahulu yang mereka menjadi kelompok-kelompok kebangsaan. Bahkan seorang Sutomo mampu meneriakkan Indonesia melalui Indonesian Study dan juga melalui partai politik. Walaupun 1934 itu Indonesia belum merdeka, sudah mendirikan partai politik namanya PARINDO, Partai Indonesia Raya. Padahal kata Indonesia itu sendiri belum dimaktubkan, belum dijadikan de jure nama negara ini. Tapi apa? Sutomo telah memproklamirkan di atas bumi Nusantara ini kata Indonesia bergema setelah Sumpah Pemuda maupun sebelum Sumpah Pemuda. Maka layak beliau menjadi tokoh pahlawan nasional, pelopor kebangkitan nasional. Jadi kita datang ke sini itu tidak mubadir, mudah-mudahan aura positif, motivasi yang digelorakan sejak zaman dulu tokoh-tokoh founding father kita ya, Pak Sutomo, memberikan satu pelajaran berharga untuk para pemuda. Cukup berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Itu masih baik kasih ya. Bung Danuji luar biasa ini tokoh muda dulu. Pernah muda dan pernah juga eksis. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share.